1 Juni kemarin Indonesia memperingati hari kelahiran Pancasila yang merupakan ideologi negara kita. Saat ini ancaman serius terhadap ideologi negara kita ini masih terus berlangsung, di mana kelompok yang anti Pancasila terus berkembang baik secara terang-terangan dan tersembunyi, yaitu khilafah. Pastinya ada tujuan mereka membentuk kelompok tersebut, entah itu untuk kepentingan politik, kekuasaan, dan jangka panjangnya ingin merusak ideologi Pancasila dengan ideologi asing yang tidak pernah dianut oleh bangsa Indonesia. Inilah yang menjadi keresahan masyarakat yang tidak pernah menginginkan Indonesia berubah ideologi. Ancaman dan keresahan ini bukan barang baru di Indonesia. Semakin kesini ancaman semakin serius. Memang sampai saat ini tahun 2021 ideologi Pancasila masih aman. Bagaimana 10 tahun, 20, 50 tahun ke depan? Sayangnya yang menjadi pengikut-pengikut kelompok khilafah ini adalah orang asli Indonesia yang sejak dulu berbudaya dan berideologi Pancasila. Bahkan yang mengerikan lagi, proses pembentukan kelompok ini ada di setiap segmen kehidupan masyarakat. Mereka ada di BUMN, swasta, ASN, TNI, Polri, kelembagaan, kelompok masyarakat, dan lain-lain. Kita flashback sedikit ke Presiden RI ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dengan zero enemy-nya. Beliau berusaha merangkul partai yang tidak berideologi Pancasila dan berusaha mengubah pola pikir masyarakat yang terkontaminasi khilafah melalui pendekatan. Terjadilah pembiaran terhadap kelompok-kelompok ini. Sayangnya mereka bukan berubah, tetapi malah semakin besar dan bebas. Mengapa bisa terjadi? Pastinya karena pembesar-pembesar kelompok khilafah ini sudah masuk di dalam pemerintahan SBY. Mereka diberi jabatan di pemerintahan, BUMN, dan ASN. Bagi saya ini sangat ngeri dan menyeramkan. Apalagi zaman SBY, Pancasila itu tidak pernah dibahas. Padahal itulah ideologi bangsa Indonesia yang harusnya menjadi pemersatu, alat untuk merangkul kelompok orang-orang yang terkontaminasi khilafah tersebut. Terlepas dari kelompok tersebut, sebagai ideologi bangsa, Pancasila itu harus dan wajib diajarkan, disebarluaskan, diupayakan agar seluruh masyarakat Indonesia berideologi Pancasila. 10 tahun SBY, 10 tahun itulah kaum milenial tidak mendengar kelompok atau badan kelembagaan membahas Pancasila. Tidak ada kegiatan tentang Pancasila dan menyebarluaskan Pancasila agar melekat di sendi-sendi kehidupan masyarakat. Syukurnya masih ada beberapa anak-anak sekolah masih mendengar Pancasila dari pelajarannya di sekolah-sekolah. Tapi sayang, tidak semua sekolah mengajarkan bahwa Pancasila itu ideologi bangsa Indonesia. Apalagi kalau guru tersebut sudah terpapar ideologi khilafah. Kelompok transnasional khilafah ini menyebarluaskan paham mereka dengan kendaraan agama. Ya, jadi seakan-akan mengkhianati NKRI dan Pancasila menjadi hal yang benar karena disampaikan lewat doktrin agama. Tantangannya di zaman Presiden Joko Widodo saat ini,
terkesan susah menghentikan pergerakan mereka karena kelompok mereka sudah ada di berbagai sendi kehidupan masyarakat. Apalagi pejabat-pejabat di pemerintahan Bapak Joko Widodo tidak semuanya bekerja maksimal untuk mengembalikan paham ideologi Pancasila terhadap mereka yang terpapar khilafah. Pembubaran HTI dan FPI di zaman Presiden Joko Widodo adalah bukti keseriusan pemerintah akan ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Tetapi di balik pembubaran itu tidak menghentikan para pentolan HTI dan FPI untuk mendoktrin orang-orang. Kaum milenial dan anak-anak muda melalui pertemuan-pertemuan, ajaran di sekolah untuk menentang Pancasila, NKRI, dan ingin mendirikan negara berideologi khilafah. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri BUMN, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, ada PR besar yang sedang dihadapi bangsa ini. Ada pejabat fungsional dan pelaksana yang sudah terpapar doktrin khilafah di bawah kepemimpinan Anda. Sudah berapa banyak orang yang Anda tobatkan untuk mencintai NKRI dan Pancasila? Kami tahu ini berat, tetapi kami yakin orang-orang yang terdoktrin khilafah pasti bisa dibersihkan dari bumi Nusantara Indonesia. Dulu, ancaman keamanan negara ini nyata dan dilawan dengan angkat senjata. Sekarang ancaman keamanan negara kita adalah doktrin khilafah melalui kendaraan agama. Tolong bubarkan kelompok-kelompok pro khilafah dari NKRI. Bila perlu ujian TWK akan lagi para pejabat di bawah kepemimpinan Anda untuk memastikan apakah mereka perlu dibina atau dipertahankan. BPIP, apa kabar Bu Megawati? Anggaran untuk badan ini jumlahnya menyedot perhatian masyarakat, 200-an miliar rupiah. Tolong publikasi program apa yang sudah dilakukan dan masyarakat menunggu hasil penggunaan anggaran oleh BPIP tersebut. Belum lagi Menteri Keuangan dan BUMN yang menggelontorkan sejumlah dana untuk beasiswa yang ternyata di dalamnya terdapat kelompok kaum khilafah, cikal bakal pengkhianat negara. Masyarakat, mari kita lawan ideologi khilafah. Jangan mau dimanfaatkan oleh mereka yang berpura-pura agamais, Arabisasi, dan bermuka manis. Tujuan mereka menyebarkan doktrin pengkhianatan. Berani bersuara dan menentang mereka meski dalam suasana formal bila menyampaikan isu permusuhan dengan NKRI dan Pancasila. Ini harus kita lakukan demi keutuhan anak cucu bangsa dan negara Indonesia ke depan. Jangan sampai mereka menguasai NKRI. Ya, sekian opini kebangsaan saya kali ini. Channel ini membutuhkan dukungan Anda untuk menyampaikan hal-hal baik tentang NKRI. Dukung channel ini, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.